Baik, dalam pertemuan kali ini kita kembali lagi pada mata kuliah perancangan sistem informasi bisnis, di mana pada mata kuliah ini outputnya atau luarannya nanti kita akan mengaplikasikan pengetahuan yang kita pelajari untuk membangun satu sistem ERP ya. ERP itu yang akan digunakan adalah satu sistem informasi yang akan digunakan untuk mengelola suatu bisnis. Namun sebelum kita belajar tentang ERP, wajib bagi kita untuk mengetahui konsep dasar dari pengelolaan database yang nantinya akan digunakan untuk menyusun satu ERP ya. Nah, konsep tersebut dinamakan dengan Entity Relationship Model, atau banyak orang menyebutnya dengan Entity Relationship Diagram. Jadi sama saja ya secara konsep. Nah, pengertiannya adalah ER models yang bentuknya adalah satu diagram, itu adalah satu konsep pengelolaan database ya. Jadi konsep ini tidak bisa diterapkan secara langsung, tetapi konsep ini penting untuk dibuat terlebih dahulu sebelum kita menyusun satu database dalam satu sistem informasi, supaya tidak terjadi redundansi data yang nantinya itu ditakutkan akan memperberat kinerja server ya, karena server itu kan sangat penting dalam satu sistem informasi pada sebuah perusahaan. Nah, untuk desainnya sendiri itu mendekati pengamatan atau penerimaan user terhadap data. Jadi itu berdasarkan asumsi oleh user atau pengelola sistem database tersebut terhadap data-data apa saja yang sekiranya itu nanti akan digunakan dalam satu sistem informasi. Oleh karena itu dia selalu didasarkan atas objek real, dunia nyata, dan hubungan antara objek-objek tersebut. Nah, Entity Relationship Model atau diagram ini terdiri dari entity, relationship, dan atribut. Nah, istilah yang pertama yang menjadi pusat dari informasi adalah entity atau entitas ya dalam bahasa Indonesianya. Jadi entity itu kurang lebih apabila dideskripsikan adalah seperti objek yang dapat dibedakan dalam dunia nyata. Jadi dia bisa dibedakan melalui beberapa variabel-variabel yang melekat pada dirinya. Nah, kalau entity set itu ya sama ya, berarti dia kumpulan dari objek-objek atau entitas-entitas yang memiliki variabel yang berbeda pada dunia nyata. Misalnya kalau objek secara fisik itu ya rumah, kendaraan, peralatan, mahasiswa. Rumah, antara satu rumah dengan rumah yang lain mungkin dia secara istilah sama, bisa disebut sebagai rumah. Tetapi dia punya variabel yang berbeda, misalnya berapa jumlah ruangannya, kemudian berapa jumlah lantainya, kemudian bahan baku untuk membangun rumah itu apa. Jadi secara istilah dia sama, tetapi dia punya variabel yang berbeda. Ini secara fisik. Ada lagi objek secara konsep atau entitas secara konsep, bisa pekerjaan, perusahaan, mata kuliah, dan yang lain-lain. Pekerjaan mungkin secara istilah sama, setiap orang punya pekerjaan, tetapi ada variabel-variabel yang membedakan antara pekerjaan satu orang dengan pekerjaan orang yang lain. Nah, variabel yang melekat pada satu entitas itu dinamakan dengan atribut, atau dalam konsep database yang dimaksud data itu ya atribut ini. Seperti yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya bahwa data ketika dia hanya sifatnya hanya atribut, dia tidak bisa memberikan informasi kepada penggunanya. Data itu baru bisa berarti sebagai sebuah informasi ketika dia disusun atas atribut-atribut lain, kemudian itu membentuk satu entitas, baru kemudian kita bisa menarik satu informasi dari entitas tersebut ya. Jadi atribut itu adalah variabel dari satu objek atau entitas. Nah, contohnya seperti ini.
Atribut dari entitas mahasiswa itu ada NIM, ada nama, ada jurusan, ada alamat. Jadi ini adalah variabel yang membedakan antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain. Nah, kenapa atribut itu biasanya terdiri dari satu entitas itu terdiri dari beberapa atribut ya? Karena biasanya satu entitas itu beberapa entitas itu memiliki atribut yang sama, sehingga dia memerlukan satu pembeda antara satu entitas dengan entitas yang lain ya. Jadi seperti itu. Nah, dalam satu database itu biasanya tersusun dari banyak atribut, kemudian membentuk banyak entitas yang antara entitas yang satu dengan entitas yang lain itu saling berhubungan untuk membentuk satu database. Itulah kenapa kita perlu untuk belajar tentang entity relationship model atau yang biasa disebut entity relationship diagram ya. Nah, saya kasih contoh seperti ini. Ini adalah satu contoh atribut ya. Jadi atribut-atribut itu kemudian kita gambarkan menjadi satu bentuk diagram ya, supaya kita bisa mengetahui hubungan antara atribut satu dengan atribut yang lain, di mana dia akan membentuk satu entitas ya. Nah, bisa dilihat pada diagram ini. Jadi antara tujuan yang lain kita membuat entity relationship model atau diagram adalah supaya kita tidak membuat dua atribut yang sama, di mana dalam konsep database itu adalah hal yang kurang baik ya, karena bisa memperberat kerja server dan bisa dimungkinkan nanti akan terjadi atribut atau data yang bertumpuk. Nah, itu tidak baik ya. Maka kita sebelum membangun sebuah database kita harus membuat IRD-nya dulu atau entity relationship diagram. Nah, entity relationship diagram, entitasnya ada, kemudian relationship-nya apa? Relationship-nya ini adalah hubungan antara dua entitas. Bisa dua, bisa lebih ya. Yang jelas dia adalah hubungan yang terjadi antara dua entitas atau lebih, yang kemudian itu memunculkan satu informasi yang ingin kita dapatkan. Saya beri contoh ini, ada dua buah entitas, ada employee ini karyawan ya, kemudian ada company. Informasi yang ingin kita dapat adalah work on, di mana dia bekerja, di mana employee ini bekerja. Kemudian kita bangun relationship antara dua entitas ini, work on, membangun satu relationship antara employee dengan company, sehingga antara entitas employee dengan entitas company ini menghasilkan satu informasi. Informasinya apa? Informasinya adalah employee A misalnya work on company X. Ini baru data. Jadi database itu baru bisa menghasilkan satu bentuk informasi ya. Berbeda ketika dia misalnya hanya employee saja atau company saja, itu ya mungkin bisa dikatakan sebagai informasi, tetapi tujuannya apa belum jelas ya, sehingga antara satu entitas dengan entitas yang lain itu harus dihubungkan dalam satu bentuk relationship, sehingga itu bisa menghasilkan satu bentuk informasi. Relationship biasanya digambarkan dalam simbol wajik ya, seperti ini, work on. Kemudian derajatnya berapa? Derajatnya ada macam-macam ya. Jadi ada 1 derajat, ada 2 derajat, itu yang menjelaskan hubungan antara satu entitas dengan entitas yang lain. Tetapi biasanya hubungan 1 derajat itu sangat jarang digunakan, karena dalam satu database minimal paling tidak ada 2 entitas ya. Nah, entitas sendiri ini tidak terbatas jumlahnya ya, semakin banyak akan semakin, tetapi kekurangannya adalah ketika entitas ini semakin banyak, maka secara sumber daya akan membutuhkan ukuran server yang lebih besar daripada ketika kita misalnya meringkas entitas-entitas tersebut menjadi jumlah yang lebih sedikit.
Nah, kemudian derajatnya ini lebih, kalau yang tadi 2 ya, ini 3 derajat. Jadi ada 3 entitas yang masing-masing memiliki atribut sendiri. Itu terkoneksi melalui 3 relationship ya, 3 cabang yang menghasilkan satu informasi. Jadi derajat itu adalah tingkat hubungan atau level hubungan antara satu entitas dengan entitas yang lain, dan ini jumlahnya bisa tidak terbatas ya. Bahkan di perusahaan-perusahaan multinasional itu jumlahnya bisa puluhan atau mungkin bahkan sampai ratusan ya. Apalagi perusahaan yang sudah holding dan memiliki banyak bidang usaha itu biasanya dia lebih besar lagi jumlah derajat relationship-nya. Kemudian ada cardinality ratio. Ini adalah satu rasio yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara satu entitas dengan entitas yang lain. Jadi satu entitas antara satu entitas dengan entitas yang lain itu bisa mengalami crosslink ya. Jadi dia bisa mengalami crosslink antara satu atribut yang dimiliki oleh satu entitas dengan entitas yang lain. Jadi ini satu konsep untuk menggambarkan rasio hubungan antara satu atribut dengan atribut yang lain. Nah, hubungannya pun bisa tidak terbatas ya, ada macam-macam lah. Jadi seperti ini. Kemudian ada lagi weak entity. Jadi kalau weak entity ini adalah bagaimana satu entitas itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa entitas yang lain. Jadi dia harus selalu bergantung dengan entitas yang lain untuk menghasilkan satu informasi. Contohnya adalah seperti ini ya diagramnya. Nah, dalam IRD atau Entity Relationship Model itu biasanya kita menggunakan simbol-simbol ya. Simbol-simbol yang ini berasal dari satu konvensi ya. Jadi biasanya entitas itu selalu digambarkan dengan persegi, kemudian relationship ini digambarkan dalam bentuk wajik, dan atribut itu dalam bentuk lingkaran atau oval ya, di mana antara satu atribut, baik itu atribut, entitas maupun relationship, dihubungkan dengan garis yang menandakan hubungan antara satu jenis data dengan data yang lain. Nah, ada beberapa tahap yang harus kita terapkan dalam membangun satu entity relationship diagram. Yang pertama adalah kita harus mengidentifikasikan entitinya apa saja, kemudian menentukan atribut-atributnya, kemudian primary key-nya, kemudian kita membangun relationship antara entity melalui garis-garis tadi ya, kemudian menentukan atribut dari setiap relationship jika ada, kemudian ada kita tentukan cardinality ratio-nya, kemudian kita tentukan participation constraint-nya. Nah, lewat IRP sebenarnya tahap-tahap ini bisa kita permudah ya. Namun sebelum kita masuk ke materi IRP ada baiknya kita paham dulu secara konsep supaya data yang akan kita bangun itu bisa menjadi lebih efektif dan efisien. Nah, saya ada satu contoh studi kasus sederhana ya untuk membangun satu entity relationship diagram pada satu rental VCD film ya. Pertama harus kita tentukan dulu data yang akan kita ketahui apa saja, kita kelompokkan data-data tersebut, kemudian kita bangun entitasnya, lalu kita buat diagramnya. Contohnya adalah seperti ini ya. Jadi untuk entitasnya ada yang disimbolkan dalam bentuk persegi ini ya. Ini ada kelompok film, ada filmnya, ada customer. Jadi ada tiga ya, ada tiga entitas, kemudian ada dua buah relationship ya, dimana jadi informasinya yang ingin kita olah ada dua. Jadi ada customer itu menyewa film apa, kemudian filmnya itu dikelompokkan berdasarkan apa, jadi berdasarkan harga sewa dan jenisnya. Nah, setelah kita belajar teori akan lebih mudah untuk mempelajari IRD ini apabila kita mempraktekkan langsung melalui satu studi kasus ya. Nah, ini saya ada satu studi kasus, yaitu latihan kita berlatih untuk mentransformasikan satu
case satu narasi gitu ya ke basis data relasional. Jadi case-nya adalah seperti ini. Jadi ada sebuah perpustakaan kampus ya. Kemudian perpustakaan kampus itu memiliki aturan-aturan sederhana sebagai berikut. Nah, perpustakaan tersebut memiliki buku yang dapat dipinjam oleh anggota perpustakaan. Kemudian anggota dapat meminjam buku pada perpustakaan lebih dari satu buku dalam sekali peminjaman. Jadi tidak dibatasi ya. Kemudian pada buku itu dikategorikan menurut nomor buku, judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, dan jenis buku. Jenis buku ini bisa majalah, bisa artikel, bisa novel, dan sebagainya. Kemudian masing-masing buku ini ada statusnya juga sedang dipinjam atau stoknya sedang ada di perpustakaan. Kemudian untuk anggota ini memiliki beberapa atribut, yaitu nomor anggota, nama, alamat, kota, nomor telepon, tanggal lahir, dan jurusan. Pada setiap terjadi transaksi peminjaman, maka dicatat tanggal pinjam dan tanggal kembali. Nah, kemudian kita akan mentransformasikan case study ini ke dalam bentuk IRD ya, atau Entity Relationship Diagram. Baik, nah setelah kita membaca case study-nya tadi ya, case study bagaimana kita membangun Entity Relationship diagram pada satu perpustakaan, kemudian kita gambarkan dalam bentuk diagram ya. Tujuannya diagram ini adalah untuk mempermudah kita nantinya dalam membangun database, terutama untuk database yang sedikit rumit ya. Kalau kita menggunakan SAP atau Odoo akan lebih mudah, tetapi apabila kita menggunakan software ERP seperti Oracle, maka kita harus tahu dulu data-data yang menjadi penyusun satu entitas itu apa saja. Nah, maka akan kita gambarkan terlebih dahulu ya. Nah, dari case study yang tadi kita ketahui bahwa ada dua atribut utama ya yang memiliki ada dua entitas utama yang dua entitas tersebut digunakan untuk mengidentifikasi masing-masing informasi. Jadi dua entitas utama tersebut adalah buku dan mahasiswa. Karena buku dan mahasiswa itu memiliki atribut-atribut yang membedakan antara satu entitas dengan entitas yang lain. Jadi akan terlebih dahulu kita gambarkan dua atribut utama ya. Maksud saya entitas ya. Nah, entitas secara konvensi dia mempunyai bentuk persegi ya. Jadi kita buat dua buah persegi, kemudian kita beri nama pada masing-masing persegi ini. Jadi yang pertama adalah buku, kemudian kita buat satu lagi, satunya adalah mahasiswa. Jadi ini adalah dua entitas yang ada pada perpustakaan tersebut, informasi utama yang ada pada perpustakaan tersebut. Nah, kemudian setelah kita ketahui entitasnya, kemudian kita buat atribut atau variabel yang melekat pada masing-masing entitas ini. Pada entitas buku ada beberapa atribut ya, yaitu judul, pengarang, kategori, dan penerbit. Nah, ini kita buat dulu. Ada judul, kemudian ada pengarang, ada kategori bukunya, genrenya, apakah buku itu masuk dalam bentuk majalah, artikel, textbook, atau yang lain. Kemudian kita letakkan di sekitar entitasnya untuk masing-masing atribut ini. Kemudian ada satu lagi yang membedakan antara satu buku dengan buku yang lain adalah penerbit. Nah, mengapa pada satu entitas kita akan lebih baik jika kita
mengimplementasikan banyak atribut, karena pada masing-masing atribut itu biasanya terdapat kesamaan. Misalnya buku. Buku kalau kita hanya melihat dari judulnya saja, maka banyak buku itu yang memiliki judul yang sama, tetapi pengarangnya berbeda. Saya kasih contoh misalnya buku tentang matematika, itu saya yakin pasti banyak sekali buku dengan judul yang sama. Maka tujuan dari kita mengimplementasikan banyak atribut adalah untuk membedakan satu entitas dengan entitas yang lain. Kemudian setelah kita tentukan atributnya apa saja, ini kita hubungkan dengan garis ya, antara satu atribut dengan atribut yang lain. Misalnya seperti ini. Maka kita menghasilkan satu entitas, yaitu buku. Jadi buku ini tersusun atas beberapa database ya, ada judul, ada kategori, ada pengarang, dan ada penerbit. Kemudian ada lagi entitas yang lain, yaitu mahasiswa. Mahasiswa ini kita tentukan dulu atribut apa saja yang melekat pada entitas mahasiswa. Ada nama, ada NIM, kemudian ada tempat tanggal lahir, kemudian ada alamat. Prosesnya sama antara entitas dan atribut penyusunnya, kita hubungkan dengan garis. Nah, dari diagram ini bisa kita lihat bahwa kita sudah istilahnya membuat dua entitas utama pada satu perpustakaan ya. Nah, kemudian perpustakaan tersebut memiliki satu sistem ya, di mana belum tentu semua mahasiswa itu bisa meminjam buku. Artinya mahasiswa itu harus melalui satu prosedur, jadi dia harus mendaftar sebagai anggota agar dia bisa meminjam buku. Nah, tujuan yang lain kenapa kita membuat prosedur tersebut adalah agar kita bisa menentukan mahasiswa itu meminjam buku apa saja, kemudian pinjamnya tanggal berapa dan pengembaliannya tanggal berapa. Jadi akan lebih baik apabila itu kita buat menjadi satu sistem yang terpisah dari dua entitas ini ya. Jadi artinya tidak terkoneksi langsung, tetapi melalui satu sistem yang independen. Artinya kita harus membuat satu entitas lagi. Apa entitas itu? Entitas itu adalah yang disebut dengan kartu anggota. Jadi kartu anggota ini adalah tujuannya adalah supaya tercipta satu sistem di mana antara buku dan mahasiswa ini punya satu database tersendiri yang mencatat terkait dengan proses peminjaman buku. Nah, semua mahasiswa itu harus mendaftar dulu untuk mendapatkan kartu anggota. Artinya tidak semua mahasiswa itu mendapatkan kartu anggota. Maka dari itu antara kartu anggota dan mahasiswa ini harus kita buat satu relationship ya.
yang dinamakan dengan pendaftaran atau mendaftar ya. Jadi mahasiswa harus mendaftar dulu supaya dia mendapatkan satu kartu anggota. Setelah dia mendapatkan kartu anggota, barulah dia bisa meminjam buku pada perpustakaan tersebut. Jadi ada satu satu relationship yang terjalin ya antara mahasiswa dengan kartu anggota. Nah, dari kartu anggota ini tentunya tidak perlu semua atribut dari mahasiswa ini diambil ya. Tidak perlu semuanya terkoneksi. Kartu anggota hanya perlu beberapa atribut database saja. Maka kita buat 3 saja atribut yang paling penting untuk kita bangun lagi pada entitas kartu anggota. Mungkin yang terpenting adalah nama sebagai pembeda antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain ya. Cuman saya yakin antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain itu pasti banyak yang memiliki nama yang sama. Maka kita buat satu atribut primary key ya, yang untuk membedakan satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain adalah NIM atau nomor induk mahasiswa. Kemudian kita buat lagi satu atribut alamat. Alamat ini tujuannya mungkin ketika mahasiswa itu terlambat mengembalikan buku atau ada buku yang hilang mungkin, maka kita bisa mengambil ke alamat yang bersangkutan, misalnya seperti itu. Kemudian dari entitas ini kita hubungkan dengan garis. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa kartu anggota ini punya 3 data. Jadi kartu anggota itu menyimpan data nama mahasiswa, nomor induk mahasiswa, dan alamat mahasiswa, di mana 3 atribut atau data ini diambil dari entitas mahasiswa ya. Jadi tidak perlu mengentry pada 2 sistem. Nah, itu adalah salah satu kelebihan lain ketika kita membangun satu database dengan menggunakan entity relationship diagram adalah kita tidak perlu menginput data 2 kali ya. Jadi cukup 1 kali kita input data tersebut, basis data tersebut bisa kita gunakan untuk banyak entitas. Jadi itu akan lebih memperingan kinerja server ya. Kemudian buku, jadi ini harus terkoneksi dengan kartu anggota ya. Jadi kartu anggota ini akan mencatat mahasiswa meminjam buku apa saja. Jadi kita buat satu bentuk relationship lagi di sini yang kita namakan dengan meminjam. Kita hubungkan dengan garis. Nah, jadi dari kartu anggota ini kita bisa tahu mahasiswa dengan nama A misalnya, dengan NIM sekian, dengan alamat bla bla bla, itu meminjam buku yang mana, dan itu akan tercatat pada sistem ya. Mungkin nanti di kartu anggota ini bisa kita tambahkan satu entitas lain, yaitu kalender ya, untuk mengetahui tanggal meminjam dan tanggal mengembalikan buku. Nah, dari sistem ini pula kita bisa tahu berapa jumlah basis data yang harus kita bangun, berapa jumlah program yang harus kita buat, dan interface ke user itu nantinya seperti apa. Nah, setelah kita buat entity relationship diagram ini, barulah kita membuat sistem ERP-nya nanti seperti apa. Nah, sekian pelajaran entity relationship diagram dari saya. Materi ini untuk materi tambahan bisa Anda download di website Teknik Industri. Terima kasih, sekian.